Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Apriza. Di sini kakak akan menjelaskan materi pelajaran IPS tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Apa saja yang kita ketahui tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam? Daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan wilayah. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Fungsi lingkungan bagi kehidupan adalah lingkungan sebagai tempat mencari makan, lingkungan sebagai tempat bekerja, dan lingkungan sebagai tempat tinggal. Yang ketiga, kenampakan alam dalam kegiatan ekonomi. Jadi adik-adik, kegiatan ekonomi masyarakat tergantung kepada sumber daya alamnya. Yang pertama, lautan. Kegiatan ekonomi masyarakat sekitar laut memanfaatkan berbagai hasil laut, pengeboran sumber energi minyak bumi, dan sebagai wisata bahari. Yang kedua, daratan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, dataran tinggi, dan yang kedua, dataran rendah. Dataran tinggi kegiatan ekonomi masyarakat yang bisa memanfaatkan dataran tinggi sebagai lahan pertanian dan karena memiliki udara yang bersih atau sejuk maka cocok sebagai tempat wisata. Yang kedua, dataran rendah. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan untuk industri peternakan dan perumahan. Yang keempat, sumber daya alam. Menurut jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati, dan yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati yang berupa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam yang non-hayati berupa benda mati seperti tanah, minyak bumi, dan barang tambang. Sumber daya alam menurut sifatnya yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Nah, adik-adik, ada yang tahu contohnya apa? Ya, benar. Contohnya matahari, tanah, air, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Contohnya batu bara dan gas alam. Yang kelima yaitu pemanfaatan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, hasil perkebunan, yaitu kelapa sawit, karet, dan tebu. Dan yang kedua, hasil peternakan, yaitu daging ayam, ulat sutra, dan lebah. Dan yang ketiga, hasil laut dan perikanan, yaitu ikan, rumput laut, dan terumbu karang. Dan yang keempat, hasil tambang, yaitu minyak bumi, gas bumi, dan balerang. Dan yang kelima, hasil pertanian, yaitu padi, jagung, dan kacang kedelai. Nah, adik-adik, ada yang tahu bagaimana cara melestarikan sumber daya alam? Melestarikan sumber daya alam dibedakan menjadi 5. Yang pertama, pelestarian tanah, yaitu dengan menanam pohon di lahan tanah atau hutan yang gundul, serta membuat pakai dan air tanah tidak mudah terbakar. Yang kedua, pelestarian air, yaitu tidak mencemari
warga serta pengelolaan limbah industri. Yang ketiga, pelestarian hutan, yaitu menanam kembali hutan yang gundul, tidak melakukan pembakaran hutan serta mencegah adanya penebangan liar. Yang keempat, pelestarian barang tambang, yaitu memanfaatkan barang tambang yang sudah tidak terpakai dan menggunakan barang pengganti. Yang kelima, pelestarian hewan air, yaitu kita harus menjaga kebersihan sungai, laut, dan danau, menangkap ikan, pancing atau tombak tanpa mengebom atau meracuni laut. Yang kelima, keterkaitan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi. Nah, adik-adik, ada yang tahu apa saja keterkaitan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi? Jadi, kegiatan ekonomi meliputi 3 hal,